Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas salah satu gaya investasi ala Pak Lo Keng Hong ya teman-teman. Jadi investor-investor besar itu ya seperti Pak Lo Keng Hong ini memiliki gaya investasi yang mungkin teman-teman sudah sering baca ya, seperti legenda Warren Buffett dan lain-lain ya. Nah, kalau Pak Lo Keng Hong ini sebagaimana teman-teman baca ya, mungkin beliau tuh bukan tipe trader ya teman-teman. Jadi benar-benar investor murni, dan kemudian beliau fundamental ya, dari analis fundamental ya. Beliau sangat concern terhadap sebuah fundamental suatu perusahaan, terus kemudian beliau konsisten dalam berprinsip ya. Jadi ketika beliau sudah mengincar suatu saham, maka beliau akan mengumpulkan saham itu sebanyak mungkin ya. Bahkan mungkin saat saham itu turun dalam pun beliau akan ngambil ya. Nah, sementara kalau trader itu kan biasanya cuman ngambil saham di harga bawah, kemudian ketika untung 2%, 3% atau 5% dia jual. Terus kemudian nyari lagi saham yang lain, ataupun dia menunggu saham yang sama di harga bawah kemudian dia jual. Nah, beberapa mungkin beberapa retail ya menganggap bahwa gaya investasi Pak Lo Keng Hong ini hanya cocok untuk mereka yang duitnya banyak ya, mungkin miliaran, puluhan miliar, atau bahkan ratusan miliar. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, Pak Lo Keng Hong ini kan sebenarnya beliau dari kalangan bawah ya. Coba kita cek. Kalau kita lihat biografi singkat Lo Keng Hong, keterbatasan finansial tidak menyurutkan semangatnya, apalagi berusaha mati-matian mengubah peruntungan menjadi seorang sukses. Nah, sebagai Warren Buffett-nya Indonesia, Lo Keng Hong hidup bergelimang harta tanpa terikat apapun, tanpa perlu memiliki karyawan maupun berada dalam kantor. Ini yang membuktikan untuk menjadi sosok kaya raya tidak perlu bekerja begitu keras, menguras otak dan tenaga selama berjam-jam. Lo Keng Hong hanya duduk manis bersantai di rumahnya, namun berpundi-pundi uang mengalir ke rekeningnya. Untuk posisi seperti ini perlu menempuh berbagai tapak yang tidak mudah ini. Masa muda penuh perjuangan, terus kemudian memulai investasi saham itu dengan dana kecil juga ya teman-teman. Jadi ketika Pak Lo Keng Hong ini pendapatannya naik, maka gaya hidupnya itu tetap sama, tetapi sisanya dari pendapatan itu dimasukkan ke saham, sehingga lambat laun sahamnya juga tambah besar dan tambah besar. Nah, salah satu saham yang dipegang Pak Lo Keng Hong itu adalah ABMM ya teman-teman. Ini salah satu yang dipegang. Nah, ini Pak Lo Keng Hong sudah menjadi pemegang saham nomor berapa ya kalau nggak salah, coba. Sudah masuk di sini ya ini ya. Pak Lo Keng Hong itu pemegang saham 5% ya, atau sejumlah 137 juta. Oh, ini kayaknya udah lembar ya, 137 juta lembar. Jadi kemarin kalau kita prediksikan ABMM ini 295 kali berapa tuh? Rp137.989. 137.989. Nah, jadi beliau mendapatkan dividen itu 40 miliar ya. Besar banget ya. Jadi dengan memegang saham 137 juta lembar saham ABMM,
dengan dividen seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa mencontoh ya. Kalau teman-teman mengikuti Pak Lo Keng Hong ini, mungkin dalam waktu 5 atau 10 tahun ke depan sudah memiliki cuan yang lumayan besar ya. Jadi fokus di satu saham, kemudian ditambah terus jumlah sahamnya ya. Terus nanti ketika dapat dividen, kita gulung lagi untuk membeli sahamnya di harga bawah ya. Karena ketika sahamnya itu turun, habis bagi dividen kan sahamnya turun ya. Kemudian kita masuk di situ. Sehingga potensi dividen berikutnya lebih besar lagi. Kalau sebelumnya mungkin sekitar 100 lot, ketika kita sudah nambah lagi, maka tahun depan kita sudah dapat mungkin 120 lot atau 150 lot, tergantung penambahan kita. Apalagi kalau kita ketika punya dana lebih, kita masukkan lagi ke saham tersebut. Punya dana lebih, kita masukkan lagi ke saham tersebut. Nah, ada yang menarik teman-teman. Jadi investor-investor besar itu punya dana cadangan yang sewaktu-waktu dicairkan saat kondisi krisis ya. Jadi kalau kita belajar krisis yang kemarin ya tahun 2020 itu hampir semua saham rontok. Nah, ini investor-investor besar ini akan mencairkan dananya untuk membeli saham-saham yang sudah rontok harganya. Jadi seperti ABMM ini rontok di harga 700, sebelumnya 2000 sekian tinggal 700. Nah, ini kalau kita beli di sini, wah ini udah cuan lebar teman. Kemudian saham apa lagi ya? BCA mungkin ya. BCA ini juga sempat rontok di harga 4.400 di tahun 2020. BRI coba. BRI rontok di 2.400. Saham pertambangan Adaro 645. PTBA coba. 1.400. Jadi banyak saham-saham yang bagus fundamentalnya, berguguran harganya, dan itu adalah waktu yang tepat untuk kita masuk ke suatu saham. Jadi itu ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa terapkan juga ya metode berinvestasi ala Pak Lo Keng Hong ya. Jadi gaya investasi itu mencari saham-saham yang valuasi murah, kemudian dia koleksi terus ya, koleksi terus dalam jumlah yang cukup besar, dan akhirnya jumlah sahamnya bertambah dan bertambah. Jadi ketika dapat dividen ya dividennya besar. Nah, gaya investasi seperti ini disebut dengan dividen investing teman-teman. Jadi memilih saham-saham yang dividennya besar, terus kemudian fundamentalnya juga bagus ya. Jadi tidak semata-mata dividennya besar aja, tapi juga fundamentalnya bagus, terus harga sahamnya juga kalau bisa naik ya. Tapi kalau nggak bisa naik ya paling nggak tidak turun tajam lah dalam 3 atau 5 tahun 5 tahun belakang ya. Sehingga prediksinya 3 sampai 5 tahun ke depan tuh masih tumbuh ya. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah pahir ya, mungkin bolehlah misalnya sekali-kali trading ya, tapi ya kembali lagi ke strategi masing-masing ya. Kalau trading itu hanya untuk mengisi waktu, misalnya cuma 10% dari portofolio, itu ya nggak masalah. Tapi tetap fokusnya adalah menambah jumlah lot saham kita ya, sehingga ketika ada dapat dividen itu mantap ya, kita merasa besar ya. Taruhlah kemarin ya PTBA itu ya. Ini PTBA ini dividennya kan kemarin 397. Kalau kita punya saham 10.000 lot, udah berapa itu? Kali 100. Udah 397 juta ya teman-teman. Nah, ini PTBA 10.000 lot itu berapa ya kalau PTBA itu 2590. Sebelumnya ada harganya berapa itu, kita lihat
harga sebelum turun 2910 kali 10.000 lot kali 100. Wih, 2,9 M. Nah, kalau teman-teman fokus menambah jumlah lot, nanti tiba-tiba portofolio ke teman-teman bisa jadi sampai sekian ya. Saya doakan ya teman-teman bisa mencapai sekian. Ini kalau kita bagi dengan 10.000 lot ya tadi ya, 10.000 lot dibagi misalnya 10 tahun berarti kan 120, maka sebulan kita nabung 83 lot. 83 kali 100 kali 2590. Wah, ini 21 juta. Jadi kita beli saham PTBA tiap bulan sejumlah 21 juta. Maka dalam waktu 10 tahun kita mencapai sekitar 2,9 M ya, atau 3 M ya. Nah, ini dengan catatan harga saham PTBA itu di harga 2.590. Nah, kalau misalnya harga PTBA itu turun ya berarti bisa lebih dapat lebih banyak ya. Makanya ini saham PTBA ini kan begitu turun di 2550 ini kan mantul teman-teman. Ini orang-orang yang sudah mengincar PTBA pengen masuk di saham PTBA, mereka nunggu momen ini ya, momen koreksi setelah kumdate ya, sehingga mereka masuk, sehingga saham PTBA mulai tertahan ya di sini. Dan nanti kalau sudah investor besarnya udah masuk semua udah di harga ini ya, nanti saham ini pasti akan naik lagi ya, karena dividennya cukup besar ya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman fokus di salah satu saham atau dua lah, kemudian terus menambah jumlah lotnya. Jadi ketika pendapatan kita bertambah, gaya hidup kita tetap, tetapi jumlah tabungan saham kita bertambah. Lotnya ditambah terus sampai akhirnya target yang kita ingin capai bisa terwujud ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review sore ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi saham. Jangan hanya terjebak di saham-saham gorengan atau saham-saham yang belum jelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.